Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Musyarofa dengan NIM 402220019 dari kelas 5 PSA. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial website Tailor dengan menggunakan website SIBMT. Langsung saja kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan di sini sibimt.usit.co.id. Nah, muncul seperti ini. Untuk user dan passwordnya kita beri nama userbank keduanya, sedangkan untuk password kita beri nama userbank tanpa spasi. Kita login. Nah, terdapat 4 menu, di mana menu file ini untuk mengelola data nasabah yang ada pada sistem. Sementara untuk bagian menu transaksi untuk melakukan berbagai macam transaksi pembiayaan. Sedangkan untuk menu laporan ini untuk mencetak berbagai macam laporan yang diinginkan. Sedangkan menu utility yaitu untuk mengatur jalannya sistem aplikasi bank digital. Selanjutnya saya akan membuatkan tutorial membuat akun nasabah. Kita klik file, master register nasabah, add register nasabah. Muncul seperti ini. Kita add untuk bisa mengedit. Nomor berkas kita kosongi. Kita beri nama Anis Musyarofa. Kita beri nama panggilan kita isi. Nah, untuk tempat tanggal lahir ini untuk strip 1 ini untuk mengganti bulan, sedangkan untuk strip 2 ini untuk mengganti tahunnya. Kita mengganti tahun. Kita beri 7. Untuk agamanya Islam. Pekerjaan kita isi. Kita ke menu sesuai alamat. Nomor HP, email kita masukkan, pos kita masukkan. Untuk kabupaten kita ke Kabupaten Ponorogo di kode 3502 3502. Kecamatan kita pilih Kauman. Kelurahan kita pilih Tosanan. Nah, untuk lintang dan bujurnya kita tidak usah isi, kita langsung save, data disimpan. Nah, untuk mengecek data ini apakah sudah tersimpan atau belum, kita pilih transaksi, kita cari ke register nasabah. Kita ketik Anis Musyarofa, kita pencet cari. Nah, di sini sudah terdaftar Anis Musyarofa yang Jalan Potrosingo. Nah, ini sudah terdaftar di sini. Nah, untuk langkah kedua yaitu untuk mengedit apakah data nasabah tersebut salah ataupun kurang lengkap. Untuk mengeditnya kita klik file, kita magister, terus kita edit or delete. Nah, seperti ini kita edit. Misalnya kita edit, kita masukkan kodenya berapa gitu. Anis Musyarofah tadi, nomor tabungannya kita cari di sini di transaksi untuk mengecek berapa sih nomor tabungannya. Register nasabah Anis. Nah, ini muncul nomornya
003393. Nah, di sini harus diingat-ingat karena ini penting untuk melakukan transaksi-transaksi selanjutnya. Kalau kita mau mengedit, kita menu file, Magister Nasabah, edit, kita masukkan 003393. Nah, muncul seperti ini. Jika mau diedit, silahkan. Saya di sini tidak mengedit. Nah, untuk selanjutnya cara pembukaan rekening tabungan. Cara pembukaan rekening tabungan, kita pilih menu transaksi, kita pilih tabungan, terus kita pilih pembukaan tabungan. Nah, muncul seperti ini. Kita add agar bisa diedit. Untuk nomor registernya tadi 003393. Nah, muncul seperti ini. Rekening lama tidak usah diisi. Untuk QQ ini untuk menjelaskan QQ ini artinya kualitas query, artinya yaitu rekening ataupun data nasabah yang sedang diinput atas nama seseorang. Sedangkan untuk AO ini singkatan dari akun offer, yaitu petugas bank ataupun lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pembukaan rekening. Kita isi di sini golongan nasabah, kita pilih umum, ahli warisnya Mimi, hubungan warisnya kandung, rekeningnya kita ke simpanan syariah. Nah, muncul seperti ini. Terus kita simpan, data tersimpan. Nah, kita akan mengecek apakah rekening tabungan ini sudah jadi atau belum. Kita ke transaksi, cari register nasabah, kita ketik di sini, kita cari, kita ke menu tabungan dan deposito. Nah, sudah tertera di sini, sudah ada rekening tabungannya. Ini untuk nomor rekening tabungan, sedangkan saldonya masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan melakukan store tunai. Untuk melakukan store tunai, kita close semuanya. Kita ke menu transaksi, kita pencet teller. Selanjutnya rekening lama tetap ke tabungan, untuk rekeningnya ke simpanan syariah. Kodenya tadi 003393. Ini 01. Nah, seperti ini kode transaksinya. Kita kan akan melakukan store tunai. Kita pilih kode 01, mutasinya kosong tunai sebanyak misalkan 100 juta. Kita save. Data disimpan. Nah, untuk mengecek apakah saldo kita sudah bertambah apa belum, kita ke transaksi, cari register nasabah, kita ketik nama di sini, kita cari apakah saldo sudah bertambah, kita menu tabungan. Nah, saldonya sudah bertambah sebanyak 100 juta. Selanjutnya kita akan mencairkan atau mentarik tunai. Tarik tunai, kita ke menu transaksi, kita pilih teller. Menu transaksi, kita pilih teller. Tiga 033901. Nah, kita kan akan melakukan penarikan saldo. Nah, kita pilih ke kode 02, yaitu penarikan tunai. Nah, kita mau tarik tunai berapa di sini? Misalnya kita mau tarik tunai sebesar 4 juta. Kita save. Oke.
Nah, apakah saldo kita sudah berkurang karena kita menarik tunai? Kita akan cek, kita ke menu transaksi, cari register nasabah, kita ketik di sini namanya, kita cari tabungan deposito. Nah, ini sudah berkurang saldonya sebesar 4 juta dan saldo sekarang sebesar 96 juta. Selanjutnya kita akan ke transfer antar bank. Untuk menu transfer antar bank ini kita pilih transaksi lagi, kita pilih kita pilih tabungan, kita transfer antar rekening. Nah, kita ketik di sini rekening kita. Kosong 339301. Nah, muncul namanya. Kita mau transfer misalnya ke teman saya. Ke Abela. Kita akan transfer nominalnya sebesar 2 juta. Kita berikan keterangan di sini, boleh apa saja, misalnya uang bulanan, uang kos, ataupun uang lainnya. Setelah itu kita save. Data tersimpan, kita klik OK. Nah, apakah kalau kita mau mengecek lagi apakah sudah berkurang saldo kita untuk ditransfer ke teman kita, kita transaksi, register nasabah, kita cek, kita anis, kita cari, kita ke tabungan dan deposito. Nah, datanya sudah berkurang, saldonya menjadi 94 juta. Kita melakukan transfer ke antar rekening sebesar ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat nasabah ini sudah membuka rekening ataupun kita akan membuka laporan. Misalkan kita akan melihat laporan register nasabah hari ini. Kita preview. Nah, ini data nasabah, register nasabah atau nasabah yang membuka tabungan pada hari ini. Kita cari. Nah, ini tadi Anis di urutan 298. Sedangkan kalau kita mau mencari laporan pembukaan tabungan hari ini, kita pilih laporan, terus kita pilih ke tabungan, laporan tabungan, terus laporan pembukaan tabungan, kita preview. Selanjutnya muncul orang yang membuka tabungan pada hari ini. Preview. Nah, ini orang yang membuka tabungan pada hari ini. Sebanyak 302 orang yang membuka tabungan pada hari ini. Nah, ini Anis di nomor 295. Nah, untuk tutorial pembiayaan tabungan kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke menu deposito. Selanjutnya kita membuat rekening deposito. Bagaimana cara membuat rekening deposito? Untuk membuat rekening deposito, kita menu transaksi, kita pilih deposito, kita pilih register deposito. Nah, muncul seperti ini. Register deposito. Nah, register deposito kita klik namanya. Nah, muncul untuk view tadi artinya rekening ataupun data nasabah yang sedang diinput atas nama seseorang. Kita tidak bisa isi. Terus nomor rekeningnya kita simpanan berjangka 12 bulan misalnya. Terus golongan deposan kita pilih perorangan.
Untuk AO di sini yaitu singkatan akun over, yaitu petugas bank ataupun lembaga bank yang bertanggung jawab atas pembukaan rekening. Kita pilih umum. Kita nomor beliat kita tidak usah isi. Untuk rekeningnya kita pilih ke simpanan syariah. Muncul seperti ini. Kita save. Data sudah tersimpan. Bagaimana cara melihat apakah tabungan deposito ini sudah dibuat? Kita cari ke transaksi, cari register nasabah, kita klik nama, kita cari tabungan dan deposito. Nah, sudah tertera di sini tabungan depositonya sudah ada. Ini nomor rekeningnya. Untuk nomor rekening tabungan ini, untuk rekening deposito yang ini. Selanjutnya kita akan setor untuk transaksi deposito. Kita akan setor dari tabungan ke deposito. Kita ke menu transaksi, kita pilih deposito, kita pilih setor deposito. Nah, untuk rekeningnya kita ini 001 ini 52 karena tabungan deposito, maaf. Nah, sudah tertera. Ini kita pilih tabungan karena kita akan menarik dana dari tabungan ke deposito. Nominalnya misalnya sebanyak 40 juta. 40 juta kita save. Kita oke. Kita cek apakah tabungan dari tabungan sudah masuk ke deposito. Kita transaksi, kita cari, kita ke tabungan dan deposito. Nah, saldo dari rekening tabungan sudah berkurang sebanyak menjadi saldonya 54 juta, sedangkan saldo deposito bertambah sebanyak 40 juta karena ditransfer dari rekening tabungan. Nah, ini untuk mentransfer dari tabungan ke deposito. Selanjutnya kita akan mengecek data-data deposito. Ini boleh mengecek ataupun tidaknya. Ataupun kita akan mengoreksi apakah mau diedit atau tidak. Kita ke menu transaksi, deposito, kita ke koreksi deposito. Ini kalau jika mau mengedit depositonya bisa diedit, misalnya diganti sebanyak 2 tahun, 6 bulan, ini bisa diganti. Tetapi di sini saya tidak mengkoreksi untuk rekening deposito. Langsung saja untuk mencairkan deposito. Untuk mencairkan deposito kita ke menu teller, transaksi, terus ke teller. Untuk rekening lama kita ganti menjadi deposito karena kita akan mencairkan deposito. Untuk rekeningnya kita rekening berjangka 00339301. Nah, seperti ini. Kita akan mencairkan, kita pilih ke cairkan ke tabungan. Oke. Penalti total 40 juta. Nah, untuk kita transfer dari rekening deposito ke rekening tabungan ini tadi kan sudah dijangka selama 12 bulan. Nah, tabungan deposito ini boleh diambil setelah 12 bulan. Karena ini kita akan menarik tunai belum ada 12 bulan, maka kita akan terkena penalti. Penaltinya kita tidak usah isi, kita save. Kita simpan, kita oke. Nah, untuk mengecek apakah tabungan deposito sudah masuk ke rekening tabungan, kita cek transaksi register, cari.
Kita ke tabungan dan deposito. Nah, untuk saldo depositonya sudah berkurang karena kita masukkan ke rekening saldo tabungan. Ini sudah bertambah lagi sebesar 94 juta, sedangkan rekening saldonya kosong. Selanjutnya kita jika mau menghapus deposito, kita pilih deposito, kita hapus rekening deposito. Nah, untuk pembukaan rekening deposito dan lain sebagainya kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembiayaan. Sebelum mengajukan pembiayaan, nasabah diharuskan untuk melakukan jaminan dengan cara kita ke menu transaksi, kita pilih pembiayaan, jaminan, terus pengikat jaminan. Kita ADD agar bisa diedit. Nomor jaminannya 003393 01. Nah, untuk jenis jaminannya terserah, kita coba perhiasan emas, terus kita pengikatnya secara notaris. Nah, untuk nilai pasar ini yaitu perkiraan harga jual beli aset di pasar. Kita isi sebesar 10 juta. Untuk nilai HT diisi di sini yaitu nilai jaminan sebagai dasar penentuan platform pinjaman. Kita isi 8 juta. Terus nilai NJOP di sini yaitu nilai objek pajak yang ditetapkan pemerintah dari PPP. Sedangkan nilai likuiditas ini nilai yang menentukan seberapa cepat aset bisa dicairkan menjadi uang. Selanjutnya kita next. Nah, untuk uraiannya tadi kan sewa emas, kita di sini beri nama gelang saja. Terus beratnya kita isi 7, jumlahnya 1. Terus kadar karatnya kita isi 1 saja. Selanjutnya kita save. Nah, data sudah tersimpan. Ini datanya sudah tersimpan. Jumlahnya ini. Nah, untuk kita akan melihat jaminan itu sudah terdaftar dalam aplikasi atau belum. Kita cek di bagian laporan, kita close. Kita cek di bagian laporan, kita ke pembiayaan, terus laporan jaminan. Kita tadi jenis jaminannya emas. Nah, kita preview. Muncul jaminannya seperti ini. Untuk pengajuan jaminan. Nah, ini sudah tertera di sini, berarti jaminannya sudah terdaftar dalam aplikasi. Kita close. Terus selanjutnya kita akan mengganti jaminan. Jika jaminannya ingin diganti, caranya kita ke menu transaksi, kita ke pembiayaan, selanjutnya ke jaminan, terus pengganti jaminan. Di sini kita bisa mengganti jaminannya. Misalnya tadi kan dari emas, kita bisa ganti ke kendaraan ataupun bangunan ataupun dana haji. Tapi dalam hal ini saya tidak mengganti jaminannya, sehingga di sini kita close. Selanjutnya kita akan mengajukan pembiayaan. Untuk mengajukan pembiayaan jaminan ini, caranya kita ke menu transaksi, terus kita ke pembiayaan. Nah, ke pembiayaan, terus kita ke pengajuan pembiayaan. Nah, seperti ini. Kita ADD agar bisa diedit. Register 00339301. Nah, sifat pembiayaannya dalam rangka pembiayaan bersama, dalam rangka perjanjian, pembiayaan tanpa perjanjian. Kita pilih ke sifat tanpa perjanjian, jenis penggunaannya untuk modal kerja. Terus golongan debiturnya kita pilih pihak tidak terkait. Terus untuk sektor ekonominya kita pilih untuk
dagangan. Terus kabupatennya kita pilih di Kabupaten Ponorogo dengan kode 3502. Nah, di sini untuk wilayahnya di wilayah kita terserah. Terus untuk akun official kita pilih di Kacap. Untuk sumber dana lain. Selanjutnya ke rekening, golongan pinjaman, menu rekening, kita pilih misalnya bank umum. Terus metode bahasnya kita ujroh, ataupun ini kita pilih yang kod saja pinjaman. Kalau ujroh, lokasi rumah sendiri, terus golongan piutang jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang kita ke jangka pendek saja. Terus tujuan peminjaman untuk modal usaha. Jumlah pengajuan ini sebesar misalnya 12 juta. Terus cara angsurannya itu bulanan, mingguan ataupun harian. Dalam hal ini saya pilih yang bulanan, jangka waktunya 12 bulan. Terus nomor jaminannya nomor rekening tadi, terus kita save, data disimpan. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan pembiayaan. Langkahnya yaitu realisasi pembiayaan. Kita pilih transaksi pembiayaan, lalu realisasi pembiayaan. Untuk nomor registrasinya kita edit terlebih dahulu agar bisa diedit 003393. Nah, untuk produknya kita ke produk 02, nomor rekeningnya 72. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini muncul seperti ini. Nah, sudah muncul, sudah terisi semuanya. Untuk instansinya kita pilih kode 01. Terus bagian yang dijamin kita kosongin saja. Lanjut ke data kredit. Data kredit ini sudah terisi otomatis. Nah, uang mukanya tadi kan 12 juta. Terus ujrohnya kita beri 200.000 saja. Terus berupa uang tunai. Lanjut kita ke realisasi. Realisasi ini untuk syarat perhitungannya kita ganti chord. Sudah seperti ini. Terus cara pencairannya kita ke tabungan 01, ke tabungan 11, ke rekening 003393. Ininya 01. Nah, sudah terisi. Selanjutnya kita save. Kita simpan datanya. Kita klik OK. Jaminan tidak boleh dikosongi. Jangka waktu kredit tidak boleh dikosongi. Jangka waktunya tidak boleh dikosongi. Jangka waktu di bagian jangka waktunya ini bulanan. Total margin, jangka waktu marginnya 200.000.
terisi di sini. Untuk nisbah kodnya sudah terisi. Modal nasabah 12 juta sudah terisi. Proyeksi margin lama angsuran 12 bulan. Kita save. Apakah sudah terisi? Nah, kita cek di register. Cara register, kita cek transaksi, register, kita klik nama nasabah, kita cari, kita klik. Nah, ini sudah masuk ke kartu angsuran dan jadwal angsuran. Ini, nah seperti ini. Sudah masuk. Ini pada bulan pertama nasabah harus membayar sebanyak 1 juta. Ini kan tadi 12, selama angsurannya 1 tahun ataupun 12 bulan. Selama 12 bulan nasabah harus membayar per bulannya sebanyak 1 juta. Tanggal 6 bulan 1 1 juta, tanggal 6 bulan 2 1 juta, dan seterusnya hingga tahun 2025 sebanyak 1 juta. Setelah ini kita akan realisasi pembiayaan berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu pencairan pembiayaan. Untuk pencairan pembiayaannya kita pilih menu transaksi, terus kita pembiayaan, pencairan pembiayaan. Kita pilih. Nah, untuk pencairan pembiayaan ini kita cairkan di tabungan. Tabungan kan produknya di 11 atau produk ke-11. Kita nomor tabungannya 003393. Ini 01. Nah, untuk itu kita kok tidak bisa, kita ketik lagi. Nah, maaf tadi untuk rekeningnya salah. Seharusnya produk rekeningnya di produk pembiayaan di produk 72 bukan ke produk 11. Selanjutnya muncul seperti ini. Masukkan rekening, terus rekening tabungan untuk pencairan. Rekening tabungan untuk pencairan di sini, rekening tabungan untuk pencairan ternyata di sini, terus kita save. Data disimpan. Cancel. Nah, selanjutnya kita cek lagi di transaksi, cari register, kita nama, kita cari, oke. Nah, sudah masuk sebesar 12 juta. Tadi kan masih 1 juta, tadi kan masih kosong. Kita cek lagi sudah masuk sebesar 12 juta. Selanjutnya kita cek di sini. Untuk saldo tabungannya sudah bertambah sebesar 106 juta. Tadi kan cuma 94 juta, terus ini bertambah sebesar 12 juta dari pinjaman bank atau pencairan bank. Selanjutnya kita akan setelah itu nasabah kan wajib membayar angsurannya sebanyak 12 bulan. Kita ke menu transaksi, terus kita ke pembiayaan angsuran, teller, kita pilih pembiayaan, ininya 72, kita misalkan membayar angsuran pertama, di sini. Nah, di sini, ini untuk membayar angsurannya. Ada angsuran pokok, margin, angsuran pokok sebesar 1 juta, marginnya 200.000 dibagi 12 bulan. Terus ini nanti masuknya ke tabungan. Kartu angsuran, jadwal angsuran, ini sudah ada di bagian ini. Lalu kita save. Nah,
apakah data angsuran ini sudah tertera, sudah masuk, kita melakukan pembiayaan tadi, kita cek di transaksi register, kita ketik nama, kita cari ke ya ini sudah berkurang, saldonya menjadi 105 karena tadi kita sudah membayar angsuran 1 kali, berarti dikurangi 1 juta. Nah, untuk kartu angsurannya, model angsurannya juga sudah berkurang menjadi nominalnya 11 juta, sehingga kita kurang 11 angsuran lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.